Hadir Bu. Yosifa hadir. Arisha Hadir Bu. Mahmuda Hadir Bu. Miftah Hudan hadir Bu. Naila Hadir Bu. Hidayatul Mustafida hadir Bu. Maulana Hadir. Mila hadir semua ya berarti untuk hari ini. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan. Masih ingat nggak bagian-bagian dari pecahan? Masih. Nah, bagian dari pecahan itu yang pertama ada pembilang. Pembilang itu bagian yang ada di atas. Kalau yang kedua itu ada penyebut. Yang penyebut itu angka yang ada di bawah. Masih ingat ya? Masih. Setelah itu juga kita kemarin sudah membahas tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan pecahan. Coba masih ada yang ingat nggak? Gimana langkah pertama kita buat mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan? Menyamakan penyebut. Oke, benar, menyamakan penyebut. Jadi sebelum kita mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan, kita samakan dulu penyebutnya. Setelah itu kita kerjakan sesuai dengan operasi bilangannya. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan pecahan, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan juga pembagian tentang bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami cara mengalihkan pecahan berpenyebut sama dan berbeda. Yang kedua, bisa memahami cara membagi pecahan. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan latihan singkat dan kuis secara individu. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu berbeda dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau di penjumlahan dan pengurangan kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, betul? Nah, kalau di perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebut, kita hanya langsung mengalikan aja pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut. Bisa dilihat di PPT ya. Jadi itu kan ada A per B dikali dengan B per C. Kita langsung aja mengalihkan A dikalikan dengan B, A dikalikan dengan D, dan juga B dikalikan dengan C. Bisa dipahami? Bisa. Perkalian pecahan itu ada banyak jenisnya ya. Nah, ini yang pertama perkalian pecahan dengan pecahan. Perkalian pecahan dengan pecahan ini sama kayak yang Ibu jelaskan tadi. Tinggal kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan menyebut. Yang kedua, kita ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, disitu kan A kali B per C sama dengan A kali B per C. Kenapa kok A itu dikalikan dengan B? Nah, kita harus ingat kalau semisal ada bilangan yang dia kita bentuk, yang dia bukan bentuk pecahan. Kalau kita diubah dengan ke bentuk pecahan, dia akan berpenyebut satu. Nah, semua bilangan yang dibagi dengan satu itu hasilnya kan bilangan itu sendiri, betul? Betul. Contohnya seperti ini. Semisal 2 dikalikan dengan 3 per 4. Ini kan sama aja seperti 2 per 1 dikalikan 3 per 4. Nah, kalau udah kayak gini kan kita tinggal kalikan aja. 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 1 dikalikan dengan 4 hasilnya 4. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau dikasih penyebut 1 nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak usah. Nah, itu juga berlaku dengan kebalikannya. Misal bilangan aslinya ada di belakang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk jenis selanjutnya yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kemarin udah dikasih tahu ya gimana caranya buat mengerjakan bilangan pecahan campuran. Udah. Nah, masih ingat caranya? Masih. Nah, kayak yang ada di PPT. Semisal kita buat 2 4 per 5. Kita kalikan penyebutnya dengan angka yang ada di depan. Berarti 5 dikalikan dengan 2 hasilnya 10. Ditambahkan dengan pembilangnya. 10 ditambah 4 14. berarti 40
bilangan campuran, kita kerjakan dahulu bilangan campurannya. Kalau sudah, nanti kita kalikan dengan pecahan yang biasa. Kayak contoh, kita buat contoh lagi ya. Misal 2/6 dikalikan dengan 7/3. Ini dikerjakan dahulu. 6 dikalikan dengan 3 tambahkan dengan 2 20/6 dikalikan dengan 7/3. Hasilnya 20 kali 7 140. 6 dikalikan dengan 3 18. Sudah bisa dipahami untuk perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah, karena perkalian kita udah paham semua, kita lanjut ke pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian tadi kan kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, betul? Nah, kalau pembagian kita ubah dulu. Pembaginya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Tapi ada syaratnya, yaitu penyebut yang pecahan yang kedua kita ubah. Yang awalnya pembilang kita ubah ke bentuk ke penyebut. Yang penyebut kita ubah ke pembilang. Kayak contohnya itu kan A per B dibagi dengan C per D. Kita ubah operasinya menjadi perkalian. Akan tetapi pecahan yang kedua kita ubah. Yang awalnya C per D kita ubah menjadi D per C. Bisa dipahami? Bisa. Kita langsung. Nah, di pembagian pecahan ini juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan. Ini sama kayak yang dicontohkan tadi. Tinggal kita membalik pecahan yang kedua. Terus kita langsung kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Gitu. Nah, yang kedua itu ada pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Sama ya, bilangan asli itu selalu berpenyebut satu. Kalau tadi kan perkalian A, semisal A kali BC itu kan sama aja A dikalikan B per C gitu kan. Nah, kalau pembagian kita berbeda. A bagi B per C sama dengan A kali C per B. Kenapa kok A dikalikan dengan C? Karena kembali ke rumus yang awal. Kalau pembagian pecahan itu kita ubah ke perkalian, lalu pecahan yang kedua kita balik. Jadi sama aja kayak semisal soalnya ini. Dua dibagi 7/8. Ini kan sama aja. 2/1 dikalikan 7/8. Nah, maaf. Ini kan perkalian, jadi ini harus dibalik. Jadi ini 8/7. 2 dikalikan dengan 8 16. 1 dikalikan dengan 7 7. Sudah bisa dipahami untuk ini? Bisa. Yang terakhir ada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini sama ya kayak soal cara yang perkalian tadi. Kita ubah dulu bentuk pecahan campurannya ke pecahan biasa. Kita kalikan penyebut dengan angka di depannya, lalu ditambahkan dengan angka pembilangnya. Setelah itu kalau sudah dapat hasilnya, kita kalikan dengan pecahan yang kedua dengan membalikkan penyebut dan pembilangnya. Kita buat contoh, misalnya ini kan kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. 4 dikalikan dengan 3 hasilnya 12. ditambahkan dengan 1 13 per 4. Jika kita ubah dengan perkalian, dengan syaratnya 3 ini pecahan yang kedua ini kita balik 3/2. 13 dikalikan dengan 3 4 dikalikan dengan 2 8. Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalian dan pembagian yang sudah ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami
Sudah semua? Sudah. Oke, kalau gitu setelah ini Ibu akan membentuk kelompok. Nanti per kelompok silakan akan Ibu kasih soal. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah nanti Ibu berikan soal, nanti silakan dikumpulkan ke Ibu, akan Ibu koreksi. Setelah itu akan ada kuis. Nanti siapa yang cepat bisa mengerjakan soal yang Ibu kasih di depan, akan ada tambahan poin untuk tiap kelompoknya. Bisa paham itu? Bisa. Oke. Buat kelompoknya Ibu hitung dari, kita buat 3 kelompok ya. Ibu hitung dari sini dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3. Sudah berkumpul dengan masing-masing? Sudah selesai semuanya belum? Sekarang Ibu akan kasih kuis, nanti silahkan salah satu dari anggota kelompoknya bisa maju mewakili kelompoknya. Dari kelompok berapa yang bisa maju? Oke, dari kelompok 2. Soal yang dari kelompok 1. Oke. Nah, dari teman-teman coba kita koreksi bersama. Yang soal pertama apakah udah betul? Betul. 2 dikalikan dengan 6 hasilnya? 2 dikalikan dengan 1? Iya. Yang ini, yang soal kedua, 2 dikalikan dengan 2? 4. Tambahkan dengan 1? 5. Ini kita balik ya karena pembagian. 5 dikalikan dengan 5 hasilnya? 2 dikalikan dengan 6? 12. Berarti betul semuanya ya? Ini tadi dari kelompok 2 dan 1. Nah, Ibu ada sedikit hadiah untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. Coba tebak, kira-kira kelompoknya yang mana? 1. Apa iya? Dan plus ini Ibu kasihkan ke kelompok 2. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat ya surprise-nya. Yang yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati. Jadikan itu semangat buat kalian nanti lebih baik lagi ke depannya. Jangan jadikan kegagalan sebagai bentuk kekalahan, tapi jadikan kegagalan sebagai awal dari kesuksesan. Terima kasih atas antusiasnya semuanya.
akhiri. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.